Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bagaimana nih puasanya hari ini? Masih semangat kan? Kembali lagi dengan Bu As di mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita tidak lagi mempelajari mengenai kerjasama ekonomi internasional yang minggu lalu kalian membahas tentang pengertiannya, lalu manfaatnya, bentuk-bentuknya, serta lembaga-lembaga ekonomi internasional. Sekarang kita memasuki materi baru, yaitu perdagangan internasional. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kalian menyaksikan video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dari perdagangan internasional. Yang terakhir, kalian mampu menjelaskan teori perdagangan internasional. Nah, kita langsung saja ke materi pembelajaran. Oke? Daftar isi materi hari ini adalah pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang terakhir, teori perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antar dua negara atau lebih. Nah, dalam perdagangan internasional kita mengenal istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, negara yang mengekspor barang dan jasa disebut eksportir, sementara negara yang mengimpor barang disebut dengan negara importir. Manfaat perdagangan internasional. Apa sih manfaat dari perdagangan internasional? Yang pertama, memperoleh devisa. Jika kita mengekspor suatu komoditas, kita mendapat mata uang asing seperti dolar Amerika atau yen. Nah, mata uang asing ini biasa disebut dengan devisa. 2. Memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, memberi kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Karena untuk menghasilkan barang ekspor dibutuhkan tenaga kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Jika harga suatu jenis barang dalam negeri mahal atau jumlahnya kurang dan tidak memenuhi permintaan pasar, barang tersebut harus diimpor. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Perdagangan internasional dapat memacu industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan agar dapat bersaing di pasar internasional. Yang kelima, mempercepat alih teknologi. Untuk menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar negeri dibutuhkan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Nah, alih teknologi memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Suatu negara tidak mungkin memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk memenuhi konsumsi.
Untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak dimiliki suatu negara, diperlukan pertukaran antar negara. Nah, pertukaran antar negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, selera. Selera juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia mengimpor apel dari Australia, meskipun buah apel juga ada di Indonesia. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Suatu negara akan memproduksi barang dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Masalah efisiensi juga menjadi alasan tidak diproduksinya barang berteknologi tinggi oleh negara berkembang. Yang keempat, perbedaan teknologi. Sebagian negara masih belum mampu menerapkan teknologi maju dengan baik. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah pada negara yang teknologinya sederhana. Faktor penghambat perdagangan internasional. Ada 3. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Faktor keamanan mempengaruhi para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Nah, ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Teori perdagangan internasional. Teori yang pertama adalah teori keunggulan mutlak (absolute advantage) teori dari Adam Smith. Menurut teori keunggulan mutlak, keuntungan pada perdagangan internasional terjadi ketika misalnya Indonesia berspesialisasi atau mengkhususkan diri memproduksi kursi rotan sementara Jepang berspesialisasi memproduksi kalkulator. Indonesia akan memproduksi lebih banyak kursi rotan jika faktor produksi yang memproduksi kalkulator dialihkan untuk memproduksi kursi rotan. Hal yang sama terjadi dengan Jepang yang memproduksi lebih banyak kalkulator jika mengalihkan faktor produksinya dari memproduksi kursi rotan. Nih, kalian bisa lihat di contoh tabel A, hasil produksi kursi rotan dan kalkulator oleh Indonesia dan Jepang sebelum spesialisasi. Indonesia memproduksi 40 kursi rotan, kalkulator 8, Jepang 20, kalkulatornya 20. Di sini dilihat Indonesia unggul di kursi rotan 40 dan Jepang unggul di kalkulator 20. Tabel yang B, keunggulan mutlak Indonesia dan Jepang setelah spesialisasi. Mereka akhirnya fokus nih. Indonesia fokus ke kursi rotan, Jepang fokus ke kalkulator. Akhirnya hasilnya adalah 2 kali lipatnya. Indonesia menjadi 80 kursi rotan, Jepangnya menghasilkan 40 kalkulator. Tadinya 40 kan kursi rotannya. Lalu Jepang tadi kalkulatornya 20. Meningkat 2 kali lipat karena mereka mengkhususkan diri. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi pada produksi barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, sebuah negara akan memperoleh manfaat dalam perdagangan internasional. Yang kedua, teori keunggulan komparatif atau comparative advantage teori dari David Ricardo. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Contohnya nih hasil produksi Indonesia dan Australia. Indonesia wallnya 5, ingat 1 meter wall sama dengan 2 meter katun di Indonesia, jadi katunnya 10, 5 kali 2. Di Australia wallnya 15 dan hitungannya 1 meter wallnya 0,8 meter katun di Australia, jadi 15 kali 0,8 meter jadinya 12. Nah, meskipun Australia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi wol dan katun, kedua negara tetap akan memperoleh keuntungan jika melakukan perdagangan setelah berspesialisasi pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif perbandingan lebih besar.
Nah, pada tabel tersebut terlihat bahwa Australia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi wol dan katun dibandingkan Indonesia. Keuntungan didapat jika Australia memilih produksi yang paling unggul, yaitu wol. Setelah di-compare ya, jadi kesimpulannya Australia melakukan spesialisasi untuk memproduksi wol dan Indonesia memproduksi kain katun. Setelah dilakukan perdagangan internasional, akhirnya kedua negara mendapatkan keuntungan. Nah, yang tadi adalah materi yang kita pelajari hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan soal latihan ke kalian. Kalian siapkan buku tulis ekonomi kalian. Soalnya hanya 4 soal. Soal dan jawaban ditulis di buku tulis kalian dengan tulisan sendiri, dengan mencantumkan nama, nomor absen, dan kelas. Siap? Oh iya, tanggal kalian mengerjakan soal ini. Yang pertama, tuliskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, apakah manfaat perdagangan internasional bagi suatu negara? Yang ketiga, apakah faktor pendorong dan faktor penghambat dari perdagangan internasional? Yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional? Kalau sudah selesai, kalian kirimkan ke e-learning Madrasah Ekonomi Lintas Minat. Ibu tunggu ya. Sekian kegiatan kita hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.